Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lokal dimanapun kalian berada. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Dede Akila Tunisa Priska Herlan atau APH. Semoga almarhum ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang informasi yang saya terima dari berbagai sumber tentang peristiwa yang dialami APH dan keluarganya ini, dimana semoga informasi ini bisa sedikit memberikan pengetahuan atas apa yang terjadi sebelum akhirnya anak tak berdosa ini menjadi korban penculikan dan dugaan pembunuhan. Berdasarkan informasi dari warga sekitar atau lebih tepatnya teman dari ibu korban berinisial AM ini merupakan seorang kreditur atau orang yang memiliki usaha di bidang perkreditan barang, semacam barang elektronik HP dan beberapa elektronik lainnya. Usaha kredit barang itu kabarnya sudah lama dilakukan ibu korban ke beberapa teman, kerabat, dan orang-orang terdekatnya yang memang dikenal oleh ibu korban di kota Cilegon. Sementara ayahnya korban ini berinisial AN merupakan seorang penjual es batu kristal di kota Cilegon. Keluarga korban ini memang merupakan perantauan. Kalau tidak salah ayahnya orang Padang, ibunya orang Bekasi, dan mereka mengontrak di komplek BBS RT 1 RW 4 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Sebelum insiden penculikan dan dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal ini, jadi menurut keterangan warga, ibu korban ini sempat menagih utang kredit HP ke salah satu pelanggannya karena sudah lama tidak membayar. Si ibu korban ini memang dalam kondisi sedang hamil, mungkin butuh uang buat biaya atau apa yang jelas buat keperluan keluarganya. Nah, dalam penagihan itu mungkin ada ketersinggungan atau apa yang sempat terjadinya percekcokan antara kedua belah pihak yang mungkin si pelaku ini merasa sakit hati ditagih oleh ibu korban. Dan katanya sih yang ngutang ini lebih garang dari yang nagih, dan yang ngutang ini justru merasa dirinya tersakiti padahal sudah menyakiti pihak keluarga si korban. Yang hutang ini merupakan salah satu pedagang tempat si korban sering jajan di pedagang itu, dan berdasarkan informasi dari warga sih penjual martabak dah kalau nggak salah. Nah, karena mungkin si ibu korban ini kenal dekat sama pedagang ini, sehingga si ibu korban berani mengkreditkan HP ke orang tersebut. Tapi ketika ditagih malah nggak sesuai harapan gitu. Nah, singkat cerita, pasca kejadian penagihan itu tidak lama keluarga korban ini sering menerima teror dan ancaman akan dibunuh sama orang tidak dikenal ini. Dan ancamannya itu dikirim melalui pesan WhatsApp oleh si terduga pelaku ini kepada ibu korban menggunakan nomor yang tidak dikenal. Bahkan kata warga juga, ibu korban ini sempat melihat ada orang yang membuntutinya setiap kali dirinya pulang ke rumah. Dan atas insiden itu juga si ibu korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian bahwa keluarganya ini menerima ancaman dan teror. Dan sudah dikonfirmasi juga ke pihak kepolisian bahwa memang benar, kata pihak kepolisian, pihaknya membenarkan keluarga korban ini sempat menerima teror dan ancaman sekitar 1 bulan sebelum insidennya terjadinya penculikan itu. Pasca si ibu korban melaporkan adanya dugaan teror dan ancaman itu, si ibu korban ini sempat menanyakan langsung nih ke orang yang diduga pelaku, di mana berdasarkan informasi dari warga, si ibu korban ini mencurigai salah satu pelanggannya yang mana sebelumnya sempat adanya percekcokan pada saat penagihan utang. Dan dia langsung, si ibu korban ini menanyakan apakah selama ini yang meneror keluarganya si orang yang dimaksud atau bukan gitu. Cuma berdasarkan informasi, si yang diduga pelaku ini tidak mengaku kalau dirinya melakukan aksi teror dan ancaman terhadap keluarga korban. Karena hal itu sudah dilaporkan oleh pihak kepolisian,
Beberapa hari setelah itu si ibu korban mengaku tidak menerima ancaman dan teror lagi dari orang yang tidak kenal yang sebelumnya sempat meneror melalui WhatsApp dan sempat diikuti juga katanya. Setelah sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 17 September 2024, sekitar pukul 1 siang, tepat di mana insiden penculikan itu terjadi menimpa korban. Nah, saat itu si ibu korban mau menghantarkan makan siang untuk ayah korban yang sedang menunggu di toko es batu kristal yang memang jaraknya tidak jauh dari rumah kontrakannya. Kemudian korban saat itu ditinggal sebentar oleh si ibunya, dibiarkan sendirian untuk bermain HP di dalam kamar rumah kontrakannya. Nah, selang 10 menit si ibu korban tiba di rumah kontrakan dan melihat korban sudah tidak ada di dalam kamar. Saat itu berdasarkan informasi warga atau tetangganya lebih tepatnya, si ibunya ini sempat panik mencari kemana-mana, tidak kunjung ketemu, dan kebetulan memang tetangga rumahnya sedang sakit. Jadi ketika dikonfirmasi juga mengaku tidak tahu apakah ada orang yang masuk ke rumah korban atau tidak. Dan memang padahal itu kalau dilihat dari kondisi lokasi kontrakannya memang lingkungannya tertutup, jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke daerah tersebut. Dan mungkin si penculik ini sudah memantau kondisi itu dan sudah tahu pergerakan keluarga atau keseharian si keluarga korban ini setiap harinya seperti apa, sehingga akhirnya kejadian hal itu. Dan setelah itu 24 jam kemudian si ibu korban ini langsung melaporkan kehilangan anaknya dengan ciri-ciri menggunakan baju biru toska bergambar Donald bebek dan celana panjang berwarna biru toska senada dengan baju yang dikenakannya. Nah, kemudian pada hari Kamis, tepatnya 3 hari setelah kejadian, pukul 6 pagi itu korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di pesisir pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, dan memang jaraknya cukup jauh dari Cilegon ke Kabupaten Lebak. Nah, pada saat ditemukan, wajah korban ini ditemukan terlilit lakban dengan sejumlah luka di beberapa bagian tubuh korban. Nah, mendengar korban sudah ditemukan namun dalam kondisi sudah tidak bernyawa, si ibu korban ini yang sedang hamil besar mengalami kontraksi hingga harus dibawa ke rumah sakit. Dan memang alhamdulillah si ibu korban sudah melahirkan dengan selamat dan saat ini masih dalam perawatan di salah satu rumah sakit di Cilegon. Berdasarkan kata warga itu, dalam kondisi itu ayah korban sempat panik dan histeris karena di lain sisi dia harus melihat anak yang sudah tiada, dan di sisi lain dia harus menyelamatkan istrinya yang mau melahirkan gitu. Jadi singkat cerita, si korban sudah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Banten. Setelah itu dilakukan otopsi beberapa jam, polisi menyampaikan bahwa korban ini mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Berdasarkan informasi keterangan polisi ini, dari hasil autopsi disebutkan bahwa ada sejumlah luka yang ditemukan di tubuh korban ini, mulai dari luka di bagian tangan kanan, tangan kiri, lalu kaki hingga perut, lebam. Berdasarkan pemeriksaan tim forensik, ada sejumlah luka di bagian telinga, mulut, dan hidung korban, di mana luka ini diduga akibat korban ditutup bahan perekat atau lakban yang dilakukan oleh pelaku agar jasad korban ini tidak menimbulkan bau gitu. Nah, yang paling mengejutkan adalah korban diidentifikasi telah meninggal dunia itu sekitar 2 hari sebelum jasad itu ditemukan warga. Jadi memang sangat kejam para pelaku memperlakukan korban yang tidak bersalah ini. Para warga sekitar rumah korban juga mereka mengaku merasa shock dan tidak menyangka hal ini bisa dialami korban dan keluarga korban. Dimana menurut warga
korban ini sosok anak yang baik dan memang fisiknya cantik, putih, dan kesehariannya ceria gitu. Jadi warga sering melihat si anak ini sering bermain ketika sore, dan memang kalau untuk pagi sampai siang selalu berada di dalam rumah bersama ibunya gitu. Cuma ketika sore hari warga sering melihat si korban sering bermain di halaman rumahnya. Kemudian keluarga korban juga dikenal baik oleh para tetangga sekitar, dan teman dekat keluarga korban juga mengungkapkan bahwa keluarga almarhum ini memang baik kesehariannya. Kemudian berdasarkan keterangan pihak kepolisian, dari 8 saksi yang diperiksa, ada 5 orang yang terduga pelaku. Dari 5 terduga pelaku ini, saat ini pihak kepolisian sudah mengkerucutkan menjadi 3 orang yang diduga pelaku, di mana dari beberapa terduga pelaku ini ada yang merupakan pelanggan atau penghutang dari si ibu korban nih. Saat ini petugas kepolisian masih terus melakukan penyidikan secara mendalam untuk menetapkan siapa tersangka dari peristiwa ini. Kita berdoa aja semoga para pelaku ini segera bisa ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan oleh si para pelaku ini. Dan tentunya saya secara pribadi sangat menyesalkan atas insiden ini dan mengutuk keras para pelaku yang telah melakukan aksi bejat yang sangat kejam ini. Semoga mereka mendapatkan ganjaran atas apa yang mereka lakukan terhadap anak yang memang tidak berdosa ini. Dan yang terakhir, mungkin saya sampaikan permohonan maaf jika ada informasi yang keliru dalam ucapan atau perkataan yang saya sampaikan ini. Dan ini pure informasi ini saya dapatkan dan saya terima dari warga setempat dan dari beberapa situs berita serta beberapa narasumber lain, termasuk pihak kepolisian. Jadi sekali lagi mohon maaf, turut berduka cita untuk korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.